Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, kita sudah sampai di episode hampir 300 episode ya, 270-an lebih sekarang. Kita mengkaji kajian membangun personality ini. Selanjutnya di surat Yusuf ayat 109. Ya, boleh dibuka ayatnya. Di surat Yusuf ayat 109. Jadi kajian membangun personality yang saya sampaikan ini adalah semuanya total bersumber dari kitabullah. Ya. Kalau kita lihat, kita baca ayatnya, ini masih relevan dengan ayat yang di atas. Relevansinya ada beberapa sisi. Ada kata rijal, ya, ada kata kuro, dan akal. Gitu. Terus ada kalimat afalam yasiru fil ard. Nah, jadi ini menggambarkan sejarah. Menggambarkan sejarah. Ada rijal sama dengan ada sejarah. Nah, ada akal, ada rijal, ada sejarah, ada akal. Artinya Rasul itu rijal. Yang berakal itu rijal. Tidak pernah dijumpai ayat nisa yang berakal. Nah, jadi rijal bukan saja makhluk politis, tapi politis juga, ya, yang membuat sejarah politis itu juga adalah rijal. Ya. Berarti akal Rasulullah Muhammad itu juga dimuati oleh data-data sejarah. Makanya sebagian besar Quran itu bercerita tentang sejarah. Yang juga berarti rijal punya sejarah dan pembuat sejarah. Nah, jadi akal memang harus diisi dengan data-data sejarah. Begitulah. Makanya ada istilah jangan pernah melupakan sejarah. Cuman awas, ketika kita belajar sejarah, sumbernya harus valid. Ya. Data sejarah yang paling akurat dan detail itu cuman data sejarah yang disampaikan oleh kitabullah ini. Karena Rasulullah juga berpegang pada data sejarah dari kitabullah ini. Kalau kita dengar dari banyak orang udah macam-macam aneh-aneh ceritanya. Begitu. Jadi kalau akal tidak dimuati sejarah berarti dia afalata kilun. Nah, jadi ada 3 poin penting di sini, rijal, sejarah, dan akal. Berdasarkan 3 poin penting ini, makanya relevan lah ya dengan ayat yang di atasnya. Jadi rijal itu perlu sejarah, perlu politik, ya, karena rijal itu qawwamuna 'alan nisa. Kita katakan ke sana kan. Jadi Islam itu katanya anti politik, enggak. Justru politik itu merupakan satu dari sekian sarana untuk mencapai keselamatan, langkah untuk agar kita selamat. Begitu.
hampir semua rasul itu berpolitik ya. Jadi kalau tidak bisa berangkat dari qasas rasul, ya, maka rijal itu tidak akan pernah bisa membuat sejarah. Jadi ayat ini menggambarkan ya, berangkat dari qasas itu sendiri ya. Gitu kan. Kenapa kebanyakan orang itu susah untuk mengimani bahwa ada hikmah dari peristiwa-peristiwa politis yang dialami para rasul? Ya karena mereka itu bukan rijal. Terus mereka itu tak peduli sejarah. Dan yang paling fatal itu akalnya tidak bekerja. Nah, jadi akal di sini mengarah kepada utilitasnya ya. Jadi utilitas akal bagi politis ya, yang diterangkan di ayat ini dengan kata darul akhirah. Ini maksudnya bukan eskatologi ya. Ini maksudnya adalah capaian akhir di dunia. Bukan konotasi eskatologi darul akhirah di sini. Nah, jadi wahana akhir, capaian akhir. Begitu. Contohnya ya Madinah itu. Yang hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang bertakwa. Salah satu makna takwa adalah strategis. Ya, kalau di dunia oke, di ukhrawi pasti oke. Jadi Nisa itu memang nggak bisa berpolitik. Ya. Nisa itu tidak bisa berpolitik. Nah, dalam sejarah tidak ada perempuan yang sukses dalam menjalankan politiknya. Makanya akhirnya Ratu Balkis kan menyerahkan kekuasaannya pada Nabi Sulaiman kan. Karena perempuan tetaplah perempuan. Ini bukan diskriminasi ya, ini memang kenyataan. Kenyataan sejarah yang tertulis dalam sejarah. Jadi satu di antara utilitas akal bagi politikus. Nah, gitu ya. Jadi seorang politikus itu memang harus berakal. Kalau ada politikus yang tidak berakal, maka siap-siaplah dalam menjalankan politiknya akan hancur. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.